wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Waziratus Sakinah. Saya merupakan salah satu dosen dari Teknik Konstruksi Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada hari ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengendalian Fuling. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen angkatan pertama di tahun 2025. Video ini merupakan bukti dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah Teknologi Pengendalian Fuling yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, yaitu tentang deskripsi dari mata kuliah Teknologi Pengendalian Fuling. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknik Konstruksi Perkapalan dengan kode mata kuliah TKP 1762. Mata kuliah ini untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mendeskripsikan pengertian fuling, jenis-jenis dan karakteristik fuling, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fuling, dan dampak pertumbuhan fuling. Mata kuliah ini juga membahas teknologi pembersihan dan pengendalian fuling dari aspek fisika, hidrodinamika, kimia, maupun biologi, utamanya dalam pengendalian fuling pada kapal. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah Teknologi Pengendalian Fuling ini mengacu pada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu meningkatkan komunikasi efektif baik lisan maupun tulisan secara kritis, sistematis, dan mencegah plagiasi. Merumuskan permasalahan teknik dalam bentuk riset untuk menghasilkan karya tulis berstandar nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris serta dapat dipublikasikan. Dan merumuskan prinsip hidrodinamika yang diperkuat dengan eksperimen serta analisis data pengujian kapal di laboratorium. Ada 3 sub CPMK pada mata kuliah ini. Poin ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama deskripsi dan jenis fuling. Yang kedua adalah mekanisme pertumbuhan fuling. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fuling. Yang keempat, dampak negatif pertumbuhan fuling. Yang kelima, teknik pembersihan fuling secara mekanis dan kimia. Yang keenam, aturan dan standar dalam pengendalian dan riset fuling. Dan yang ketujuh, teknik pengendalian fuling secara fisika. Kedelapan, teknik pengendalian fuling secara kimia. 9, teknik pengendalian fuling secara hidrodinamika. Dan yang terakhir, teknik pengendalian fuling secara biologi. Referensi pendukung dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut diambil dari beberapa buku referensi dan jurnal internasional serta nasional. Salah satu buku sebagai bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Fuling Science and Technology karya L. Milo. Referensi lainnya berupa hasil riset saya selama menjadi dosen juga diberikan. Salah satunya adalah The Effect of Shipbuilding Material Type on Biofouling Growth at Boom Marina. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan secara luring maupun daring sebanyak 16 pertemuan. Proses pembelajaran lebih mengutamakan Student Centered Learning atau SCL dengan tujuan agar mahasiswa mampu menguasai teori dan praktek tentang teknologi pengendalian fuling dalam beberapa aspek secara bertanggung jawab baik dilakukan mandiri atau dalam kelompok. Model pembelajaran dengan pendekatan ini diterapkan pada mata kuliah diantaranya yaitu Discovery Learning, Small Group Discussion, Case Method, dan Project Based Learning. Project Based Learning atau PBL merupakan salah satu metode yang ada pada indikator kerja utama perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan pembelajaran. PBL pada mata kuliah ini sesuai dengan RTS pada RTM 2. Kegiatan PBL berupa mini riset biofouling yang dipantau secara berkala oleh mahasiswa.
Serangkaian kegiatan pembelajaran pada PBL ini memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama, identifikasi bahan-bahan ramah lingkungan yang dapat mencegah atau menghambat pertumbuhan biofouling. Kedua, pengaplikasian bahan pada material. Tahap ketiga, menganalisis laju pertumbuhan biofouling. Dan tahap terakhir adalah menganalisis efektivitas bahan-bahan yang dipakai pada laju pertumbuhan biofouling. Harapannya dengan menggunakan metode PBL ini, mahasiswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah serta meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa. Untuk interaksi antara mahasiswa dan dosen tidak terbatas pada interaksi di dalam kelas saja, melalui tatap muka, melainkan juga dapat diskusi secara online. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu proyek 45%, tes 15%, dan penugasan 40%. Persentase penilaian proyek mendominasi dalam tahap penilaian karena metode yang digunakan dalam perkuliahan ini menggunakan metode PBL. Dengan persentase terbesar kedua pada penugasan karena di dalamnya terdapat metode case method yang mendukung model pembelajaran SCL. Sedangkan persentase tes digunakan untuk mengetahui aspek kognitif mahasiswa dalam memahami materi pada mata kuliah teknologi pengendalian fouling. Akumulasi nilai dituangkan dalam bentuk huruf sesuai dengan pedoman aturan pembelajaran di Universitas Jember yang kemudian diupload pada sistem net. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu pertemuan yang dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah teknologi pengendalian fouling. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, sekarang pertemuan ketiga ya. Jadi kalau yang kemarin kita bahas terkait jenis-jenis dan tipe fouling serta definisinya, sekarang kita akan berdiskusi terkait mekanisme pertumbuhan fouling. Nah, di sini CPL-nya masih sama, CPL 4 dari CPL prodi kita, yaitu untuk meningkatkan komunikasi efektif baik lisan maupun tulisan secara kritis, sistematis, dan mencegah plagiasi. Kemudian CPNK-nya adalah CPNK 1, mengemukakan pekerjaan yang dilakukan baik pekerjaan mandiri maupun kelompok. Lalu sub CPNK 1 mampu melaksanakan tugas mandiri maupun kelompok dalam merepresentasikan jenis dan pertumbuhan fouling. Nah, mungkin masih ingat fouling itu apa? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Fouling itu adalah suatu makhluk hidup yang menempel di kapal, kayak perang atau berikut. Oke, yang lain mungkin ada yang masih ingat nggak kira-kira apakah hanya di kapal, ataukah fouling itu hanya sedikit aja, atau ada yang lain? Kira-kira apa saja sih jenis-jenis fouling? Selain tadi kan yang sudah disebutkan yakin ada biofouling ya. Ada lagi mungkin yang saya ya silakan. Ada semisal fouling, terus ada particle fouling, sama biologi fouling. Oke, biological fouling maksudnya ke biofouling tadi ya. Oke, betul. Jadi ada juga yang scaling fouling misalkan, kemudian ada juga particular fouling, kemudian kayak fouling karena korasi atau corrosion fouling seperti itu. Nah, selanjutnya dari awal munculnya fouling ini dari mana kok tiba-tiba ada yang nempel-nempel di lambung kapal gitu ya. Jadi awalnya itu seperti ini. Nah, ini adalah mekanisme pertumbuhan fouling. Jadi ketika telat atau yang paling sering kita lihat itu lambung kapal ya. Lambung kapal itu kena sentuhan air ataupun gampangannya kayak adik-adik lagi menggenggam makanan kemudian jatuh, pernah nggak bilang, oh 5 menit? Ya, Nah, belum 5 menit, kenapa kok dibilang belum 5 menit? Kira-kira ada apanya? Takut ada bakterinya Iya. gitu kan? Nah, sebenarnya memang dari penelitian itu ketika suatu barang bersentuhan dengan yang lainnya itu akan terjadi penempelan bakteri dan itu waktunya sangat singkat gitu. Jadi awal sendiri ketika pelat itu masuk ke dalam air, lambung kapal itu masuk ke dalam air, dalam hitungan detik
itu sudah ada bakteri-bakteri yang nempel. Itu awal terjadinya cooling. Jadi ada substratnya ini misalkan lambung kapal, kemudian nempel, itu akan muncul bakteri-bakteri yang nempel, akhirnya menghasilkan yang namanya biofilm. Nanti saya akan menjelaskan biofilm apa. Kemudian dalam hitungan detik ke menit, si bakteri-bakteri tadi selain makin banyak memproses biofilm, itu akan semakin bikin biofilm itu kayak lapisan gitu ya. Semakin lama lapisan itu akan semakin menebal, akhirnya membuat mikroorganisme yang lain itu akan menjadi pengen atau tertarik untuk datang tuh. Nah, kemudian inilah yang kita sebut dengan microfluidic. Kemudian dalam waktu harian, jam hingga hari, setelah bakteri tadi nempel, kemudian ada mikroorganisme lain seperti diatom, alga itu nempel, muncullah yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu. Kalau sudah kasat mata, hitungannya hari ke bulan, kayak tadi udah muncul keringet kan gitu, itu namanya makrofluid. Oke, sekarang biofilm. Biofilm ini apa? Jadi biofilm itu merupakan lapisan awal dari mikroorganisme, baik itu bakteri, alga, jamur, tapi tidak semua bisa menghasilkan biofilm tadi, yang menempel pada permukaan yang merupakan matriks pelindung. Matriks pelindungnya ini bisa kita sebut dengan EPS atau extracellular polymeric substances. Jadi ini adalah langkah awal buat kita tahu gimana caranya kita bikin antifouling gitu. Karena ini yang pertama muncul sebelum terjadinya biofilm. Nah, biasanya dia akan terbentuk segera setelah permukaan bersih terendam di laut. Ini saya ambil dari referensinya Biology Insight tahun 2025 terkait biofilm and biofilm. Nah, ini gambar yang adik-adik lihat itu merupakan hasil perendaman dari senior-senior kalian yang sudah lulus yang ambil skripsi terkait biofilm. Jadi ini di 1 minggu setelah perendaman sudah mulai terjadi korosi dan biofilmnya sudah tebal. Kita jelaskan terkait biofilm yang sekarang microfluidic. Microfluidic ini adalah lapisan tipis biofilm. Jadi bedanya biofilm sama microfluidic nanti akan saya jelaskan. Kalau microfluidic ini adalah organisme-organisme yang menempel, baik itu di lambung kapal atau mungkin kalau di pantai itu di jembatan ya, kalau ada lihat di pelabuhan itu kan di bawahnya, di tirnya, di dermaga itu banyak sekali mikroorganisme itu. Contohnya ada bakteri, ada diatom, ada protozoa yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Itu artinya itu microfluidic. Nah, biasanya ini juga yang meningkatkan gesekan permukaan dan memicu adanya korosi. Jadi ketika udah kelihatan waktu perendaman, tadi kan setelah 1 minggu kelihatan perendaman ada korosi. Nah, itu biasanya sudah muncul microfluidicnya. Contohnya apa? Di sini ada Pseudomonas, ada Vibrio. Kalau pengen tahu apa Vibrio kayak gitu, Vibrio itu biasanya dia yang ada, kalau adik-adik tahu fibrin itu berarti kayak benang gitu ya, atau kalau namanya fiber gitu ya, kalau mau mengingat gitu. Jadi biasanya ada ekor-ekornya yang bisa digerakkan, itu Vibrio. Kemudian ada diatom seperti Navicula. Ini contohnya di gambar itu adalah Navicula maupun Amphora. Lalu apa bedanya biofilm sama microfluidic? Mana yang duluan hadir, biofilm dulu atau microfluidic dulu? Jadi sebenarnya biofilm itu adalah salah satu tahapan yang ada di microfluidic. Jadi semua yang nggak nampak oleh kita itu yang masuknya ke tahap microfluidic. Ada di microfluidic itu berarti biofilm, benar nggak? Semua yang ada di microfluidic adalah biofilm, atau sebaliknya, semua yang biofilm itu termasuk microfluidic. Sebaliknya ya, jadi semua biofilm itu masih masuk kategori microfluidic, itu bedanya. Kemudian ukurannya ya sama karena biofilm itu masih masuk di microfluidic, tapi yang jelas ukurannya biofilm ini terbentuk lapisan yang sangat tipis gitu, tapi kalau microfluidic ya kumpulannya
dari si lapisan tadi plus organismenya. Lalu komposisinya biofilm ini semua bakteri yang menghasilkan lapisan IPS tadi. Kalau yang mikrofilm ya berarti ada bakterinya, ada protozoanya, dan semua mikroorganisme yang nempel. Lalu fungsinya, biofilm itu substrat awal bagi organisme. Jadi kalau kita bikin antifouling yang bisa menghambat adanya biofilm, nah itu otomatis nggak ada substrat untuk terjadinya biofouling besar yang nanti akan nempel, karena nggak ada tempat buat mereka nempel. Jadi biasanya orang-orang kalau bikin antifouling itu yang dicek dulu gimana caranya untuk menghambat si biofilm tadi. Bukan hanya menghambat teritiknya atau kerangnya, tapi biofilm, karena biofilm itu adalah stage awal. Lalu yang terakhir di sini ada makrofouling. Nah, ini udah hitungan day ya, hitungan hari sampai bulan, bahkan kalau di jembatan itu ya sampai tahunan gitu ya. Itu makrofouling berarti dia karena makro berarti besar. Jadi semua organisme besar yang merupakan biofilm yang menempel di lambung kapal ataupun di jembatan atau di dermaga dan semua yang masih berhubungan dengan air. Tuh. Nah, contohnya apa? Kalau contohnya di sini ada tritip. Tritip ini yang biasa orang sebut balanus. Kemudian ada kerang, lalu ada rumput laut. Jadi makrofouling itu nggak semuanya hewan. Lalu dia menyebabkan peningkatan berat kapal. Ini yang bikin kita tekor. Jadi kalau ada makrofouling, akhirnya kemana? Hambatannya menjadi besar. Kalau hambatan sudah besar, terus gimana? Konsumsi bahan bakar banyak. Kok bisa hambatan besar konsumsinya banyak? Karena mesin itu harus bekerja lebih keras lagi untuk membawa bagian bodi yang udah nggak simetris. Kecepatan perlu ditambah nggak? Perlu. Oke, jadi itu juga yang membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi, ya. Kemudian kira-kira apa lagi? Kerusakan struktur ya. Kalau lama-lama ya akan rusak. Gitu. Nah, contohnya di sini dari penelitian yang sama juga dari sinyal kalian juga, ini setelah 7 minggu. Jadi yang kiri, yang kanan ya, yang kanan itu adalah setelah 7 minggu rendaman. Ini mulai kelihatan ada kerangnya kecil ya. Lalu setelah 12 minggu rendaman dia udah mulai membesar dan makin banyak lagi yang nempel seperti itu. Terus dibiarkan semakin lama juga akan semakin banyak. Oke, jadi suksesinya di sini, dari si biofilm tadi, kemudian organisme yang lain tadi yang mikrofouling ke makrofouling tadi, ada yang namanya suksesi atau suksesi koloni. Jadi dari awal muncul bakteri hingga terbentuknya yang besar-besar tritip itu namanya suksesi. Yang pertama biasanya muncul diatom, kemudian alga yang berfilamen atau alga kecil-kecil, lalu bakteri, lambat laut akan muncul briozoan. Briozoan itu yang kayak di gambar. Jadi biasanya akan muncul tumbuhannya dulu atau alga-alga dulu. Setelah alga muncul, baru muncullah si hewan-hewannya itu. Hewan-hewannya di sini vertebrata, contohnya adalah barnacle, tritip tadi. Kemudian ada juga yang cacing. Tuh, itu muncul di situ. Baru terakhir akan muncul kerang. Kayak di eksperimen tadi ya, terakhir itu muncul kerang besar-besar. Nah, semua ini ada pengaruhnya dari berbagai faktor. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya, Bu. Mungkin apa perbedaannya kalau tritip yang menempel di kapal sama yang di offshore itu, kenapa lebih banyak yang di offshore?
dibandingkan di kapal. Padahal dari kedua bangun ini itu kan sama-sama dipasang zinc anode. Kenapa yang di offshore itu lebih banyak munculnya tritip dibanding yang di kapal? Oke, jadi itu hubungannya sama faktor yang mempengaruhi tadi ya, adanya suksesi tadi, adanya laju perkembangan biofueling. Nah, seperti ini. Jadi ada durasi, tuh ya, di poin yang ketiga. Yang poin pertama itu kan ada vessel design. Jadi desain kapal itu juga mempengaruhi seberapa banyak biofueling. Kemudian kecepatan. Semakin cepat kapal itu bergerak, biasanya fuelingnya akan semakin sedikit karena mau nempel udah kena kecepatannya duluan. Akhirnya dia akan terlepas gitu dari substratnya seperti itu. Kemudian durasinya, durasi seberapa lama dia terendam oleh air gitu. Jadi kalau kapal itu kan dia nggak lama-lama terendam terus-menerus ya. Jadi dia bergerak juga. Jadi ada hubungannya juga dengan kecepatan. Beda dengan bangunan lepas lantai. Bangunan lepas lantai itu kan udah diem di situ sampai lama gitu kan, tidak ada pergerakan. Kemudian durasi di dalam airnya juga jauh lebih banyak dibandingkan kapal. Jadi itu yang membuat si kapal ini lebih sedikit fuelingnya daripada si bangunan lepas lantai, meskipun sama-sama dikasih zinc anode. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Oke, silakan ada yang lain mungkin? Terima kasih Bu, izin bertanya mengenai material fouling. Apakah semua jenis material fouling itu ditubuhkan oleh biological fouling atau ada beberapa material yang anti fouling Bu? Terima kasih. Ini sebenarnya saya sempat ada eksperimen ini ya di tahun 2023. Jadi kami melakukan eksperimen terkait dampak dari material kapal gitu. Apakah ada bedanya ya material kapal A dan B dan C terhadap laju pertumbuhan biofueling, dan ternyata ada. Dari sini umumnya yang paling banyak contohnya kalau plat kapal yang dari lambung buat lambung kapal dari plat baja yang kami pakai itu ASCF waktu itu ternyata dia jauh lebih banyak gitu. Organismenya itu lebih beragam dibandingkan kalau kita cuma pakai kayu tuh. Tapi kayu jauh lebih banyak fouling. Kalau ini kalau nggak dikasih apa-apa ya, kalau nggak dikasih anti fouling, nggak dikasih cat gitu, kayu ini lebih banyak fuelingnya. Tapi kalau keberagamannya lebih banyak kan plat tuh. Kalau fiber jauh lebih sedikit lagi fuelingnya, pertumbuhan fuelingnya jauh lebih lambat dibandingkan si dua material tadi itu. Jadi material itu berpengaruh cukup signifikan terhadap proses pertumbuhan fueling, baik dari segi jenisnya, kemudian dari kecepatan pertumbuhannya. Tuh, gimana, Aldo? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini selain tadi yang tiga tadi untuk faktornya ada vessel design, ada vessel speed, sama duration of service. Di sini juga ada rute transitnya. Nah, rute transit dari si kapal itu juga berpengaruh. Jadi ini ada beberapa penelitian ya. Kita pun ternyata ada beberapa penelitian terkait kalau kapal itu biasanya transitnya di area yang tropis dengan yang subtropis itu sudah beda laju pertumbuhan fuelingnya. Nah kayak ini, karena ternyata distribusi fueling itu juga berhubungan dengan temperatur. Ada beberapa dampak lingkungan yang berhubungan dengan laju pertumbuhan fueling. Salah satunya di sini ada temperatur, kemudian ada salinitas, ada turbiditas, kemudian kecerahan, lalu physical structure dari substrat kayak tadi yang dijelaskan yang ditayangkan oleh Aldo. Kemudian juga ada dari perkembangan fueling itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari temperatur untuk daerah kutub itu kan dia suhunya di bawah 5 derajat Celcius ya. Itu sangat jarang ada fueling. Jadi fueling itu suka yang hangat-hangat, biasanya seperti itu. Jadi untuk di temperate zone di daerah kita yang tropis itu sangat tinggi
coolingnya karena suhunya itu rata-rata 20 derajat Celcius gitu. Nah biasanya kalau kita lihat nanti saya lihatkan petanya, jadi ada pertumbuhan cooling yang terbanyak di mana gitu, itu di daerah tropis maupun subtropis. Kemudian ada juga di temperate zone. Temperate zone ini biasanya punya 4 season, ya 4 season, ya musim. Itu dia temperaturnya sekitar 5 sampai 20 derajat Celcius. Itu coolingnya hanya medium. Jadi yang paling rendah itu di kutub, kemudian di 4 season tadi, lalu yang terakhir yang paling banyak di tropical dan subtropis. Jadi ini gambarannya. Nah yang di tengah itu kan daerah kita ya, tengah sendiri daerah khatulistiwa. Nah itu paling merah, itu berarti dia yang paling tinggi kadar pertumbuhan coolingnya. Jadi pertumbuhan cooling paling cepat ada di situ. Kemudian yang paling biru dia ada di kutub, itu yang paling rendah adanya cooling. Seperti itu. Oke, ini untuk konklusi ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini saya ingin kasih tulis adik-adik. Oke, mana yang lebih dulu muncul? Oke, dorong orang dulu ya. Silakan. Waktunya 20 detik. Lebih banyak yang salah. Ini jebakan ini ya. Juara tiganya Aldo. Juara 2 sudah. Sampai juara 1. Jangan lupa untuk minggu depan ya dipersiapkan satu artikel terkait dampak negatif pertumbuhan cooling, karena kita akan bahas materi tersebut. Kita akan berdiskusi bersama terkait dampak negatif dari adanya pertumbuhan cooling yang tadi juga sempat kita bahas ya secara singkat. Ada beberapa dampak negatif yang tadinya bikin memperlambat kecepatan kapal dan lain sebagainya. Jadi adik-adik silahkan cari artikel terkait hal itu, boleh untuk cooling di lambung kapal maupun di propeller, bahkan untuk di bangunan-bangunan pantai maupun lepas pantai. Jadi bebas, adik-adik satu mahasiswa satu artikel untuk nanti kita bahas bersama. Dan ini untuk materinya juga bisa kalian download di MNC yang sudah saya masukkan ke sana. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah berkontribusi sehingga saya sampai di tahap ini, utamanya kepada para pimpinan Universitas Jember dan para pimpinan Fakultas Teknik dan bagian kepegawaian UNED yang sudah membantu saya selama ini. Dan tidak lupa berterima kasih kepada mahasiswa dan kolega yang sudah menjadi bagian dari proses penilaian ini. Semoga ini menjadi awal untuk perbaikan dan pengembangan bidang Tridharma UNED sebagai alma mater kami tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.